Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Khalifatun Sholihah, NIM B1001803804, akan menjelaskan sedikit tentang sebuah jurnal yang berjudul Leading and Education of Talent Employees as One of the Major Impact of Globalization on Human Resource Management. Latar belakang: perkembangan globalisasi mengharuskan perusahaan untuk melakukan, memimpin, dan mengembangkan potensi karyawan berbakat yang harus menjadi agenda setiap bisnis modern. Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep dasar yang berkaitan dengan akuisisi, pengelolaan, dan pengembangan bakat di tingkat teoritis, dan untuk menunjukkan pentingnya bakat manajemen karena menjadi tren global yang penting untuk menentukan seperangkat persyaratan yang ditempatkan pada karyawan berbakat dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan kemampuan bisnis untuk menarik bakat. Sampel dan responden. Sampel survei terdiri dari 112 responden manajer di berbagai tingkat manajemen di Republika Slovakia. Dari total 112 manajer puncak menyumbang 29,46% dari sampel penelitian. Manajer menengah menyumbang untuk 26,79% dan manajer di tingkat terendah menyumbang 43,75%. Total menjadi 49 responden. Pembahasan: karyawan berbakat perlu dikembangkan, dirawat, dididik, dan dimotivasi untuk diperkuat kesetiaan dan keterlibatan mereka. Memberi mereka kesempatan untuk memperoleh keterampilan yang akan membantu mereka memajukan karir mereka. Karyawan berbakat harus dididik dan diberi penghargaan sebagai program pembangunan dan harus diberi kesempatan untuk mengerjakan secara khusus proyek untuk meningkatkan kualitasnya. Arfatova menyatakan bahwa jika perusahaan ingin mempertahankan bakat karyawan, penting bagi mereka untuk menjadi pemberi kerja yang berkualitas tinggi. Dalam melakukannya, perusahaan harus mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang menarik dan bermanfaat, menawarkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan pelatihan lebih lanjut. Yang kedua, menjaga keseimbangan kehidupan kerja. Yang keempat, peran fleksibel dalam perusahaan. Yang kelima, kondisi dan fasilitas kerja yang berkualitas. Yang keenam, menciptakan rasa pengakuan dan penghormatan. Yang ketujuh, remunerasi yang berbanding lurus. Yang kedelapan, tanggung jawab sosial perusahaan. Hipotesis yang dirumuskan adalah ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam persepsi pentingnya faktor individu menentukan kemampuan perusahaan untuk menarik bakat dari antara manajer di berbagai tingkat manajemen bisnis. Hasil uji Chi-square diperoleh pada 51,803 pada tingkat signifikansi 0,05 dengan P nilai 0,00. Dapat menyatakan bahwa menerima hipotesis dan mengkonfirmasi adanya perbedaan yang signifikan secara statistik dalam persepsi pentingnya individu menentu kemampuan perusahaan untuk menarik bakat karyawan dan manajemen atas, manajemen menengah, dan manajemen bawah. Kesimpulan yang dapat diambil: perusahaan yang beroperasi di pasar global sekarang harus menyadari bahwa sukses di bidang manajemen bakat tidak didasarkan pada beberapa banyak talenta dan bakat apa yang akan mereka peroleh dalam persaingan dengan organisasi lain, tetapi terutama pada bagaimana mereka mengelola bakat yang telah mereka miliki, sebagaimana mereka memotivasi dan mengembangkan mereka, bagaimana mereka merawatnya, dan apakah mereka mempertahankannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.